وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita kembali bersama-sama untuk mempelajari, membaca dan memahami di antara hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pasti di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan juga pelajaran yang berharga. Dan kita mempelajari ini juga dalam rangka bentuk kecintaan kita kepada beliau. Adapun hadis yang kita hendak baca, yang kita hendak pelajari adalah sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an qol, dari Abu Dzar radhiyallahu an qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati. Jadi pernah dinampakkan, pernah diperlihatkan, pernah ditunjukkan alayya kepadaku a'malu, amalan-amalan ummati, umatku, hasanuha wa sayyuha, yang baiknya dan juga yang buruknya. Jadi Allah telah memperlihatkan, telah menampakkan kepada Rasulullah SAW segala macam amalan, yaitu umat Nabi, yang baik dan yang buruk, baik itu amalan yang besar ataupun yang kecil, yang banyak ataupun yang sedikit. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fawajatu fi mahasini a'maliha, lalu aku jumpai pada amalan-amalan umatku yang baik itu adalah al-adza, yaitu adanya gangguan, yumatu anitorik, yang disingkirkan dari jalan. Jadi Nabi melihat di antara amalan ya umatnya adalah yaitu ketika menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah itu ya paku, duri, ranting, kerikil-kerikil tajam atau pecahan beling, ya yang mengganggu orang berjalan di jalan tersebut atau mengganggu kendaraan yang dikendarai oleh orang. Maka dengan menyingkirkan gangguan ya dari jalan, itu adalah merupakan amal yang baik yang dikerjakan oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa wajatu fi masawi'i a'maliha, dan aku jumpai pula di antara amal-amal buruk yang dikerjakan oleh umatku, yaitu an-nukho'atu takunu fil masjid, yaitu adanya dahak, adanya ingus yang berada di dalam masjid, lalu latutfan, lalu kemudian dahak itu, ingus itu tidak dikubur ya, karena zaman dulu pasir, kalau zaman sekarang kan lantai, yaitu tidak dibersihkan, tidak pel misalnya, sehingga dahak itu berada di lantai. Nah, di sini ada di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi beliau sekali lagi beliau mengatakan, jadi pernah ditampakkan kepada saya amalan-amalan umat saya yang baik ataupun yang buruk. Dan maka aku jumpai di antara amal yang baik yang dikerjakan umatku adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan ya yang beliau jumpai lagi amal-amal yang buruk yang dikerjakan oleh umatku, yaitu adanya dahak yang berada di dalam masjid, lalu kemudian dahak itu tidak disingkirkan. Nah ini, jadi kita memahami dalam hadis ini, kita bisa pelajari dalam hadis ini bahwa ya Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memperlihatkan kepada beliau apa yang Allah ingin perlihatkan. Banyak sekali dalil-dalil ya bagaimana Allah memperlihatkan kepada Rasulullah berbagai macam perkara. Nah, salah satunya yang diperlihatkan, ditunjukkan oleh Allah kepada Rasul adalah yaitu berkenaan dengan amalan-amalan ya umatnya. Baik itu yang besar seperti berjihad, sholat, berpuasa,
kemudian membayar zakat, menunaikan ibadah haji, berbakti kepada orang tua dan seterusnya, atau amalan-amalan yang kecil, ya misalnya tersenyum, ya, atau ya di sini menyingkirkan gangguan dari jalan, atau membersihkan sesuatu kotoran yang berada di dalam masjid. Itu adalah amalan-amalan yang barangkali dianggap kecil atau sepele ya oleh ya sebahagian orang. Nah itu. Jadi dalam hadis ini jelas ya bahwasanya Allah terkadang menampakkan, menunjukkan kepada Rasulullah di antara yaitu amalan-amalan umatnya. Kemudian juga bahwa amalan-amalan itu terbagi dua, baik dan buruk. Ya, sebagaimana juga Allah menciptakan surga dan neraka. Ya, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang memang diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan neraka itu ya diciptakan ya untuk orang-orang yang mengerjakan keburukan-keburukan. Ya, orang yang gemar berbuat maksiat, yang gemar berbuat dosa. Ya, sebagaimana Allah menciptakan surga dan neraka, maka kita juga bisa paham bahwa yang namanya suatu amalan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran amal baik dan buruk itu bukan manusia, bukan suatu kondisi daerah, bukan. Tapi yang menentukan ini baik atau buruk itu adalah Allah Jalla wa'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran, atau juga Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Maka kita kalau ingin tahu apakah ini baik atau buruk, belajarlah yaitu Al-Quran, belajarlah hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman ya para ulama salafus soleh. Selanjutnya adalah al-amalul hasanah. Jadi amal-amal yang baik itu adalah kullu amalin fihi khair. Ya, jadi amalan-amalan yang baik itu adalah semua amalan yang di dalamnya ada kebaikan. Wa inda wajala. Kendati pun amalan itu ringan ya ataupun ya berat. Amalan itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan kebalikannya wasai'ah, sedangkan perbuatan buruk allati fiha syarr, yang di dalamnya ada keburukan, ada kejahatan, kendati pun dia itu sedikit ataupun banyak, walaupun itu tipis ataupun berat. Ya. Nah, itu dilawannya. Ya, jadi kalau di dalamnya ada kebaikan, misalnya dengan amalan ini kita bisa mendapatkan pahala, dengan amalan ini kita bisa mendapatkan ridho, kita mendapatkan surganya, berarti ini adalah amal yang hasanah, amal yang baik. Walaupun bagi sebagian orang itu tidak menyukainya. Nah, ukuran makanya Allah dan Rasul. Tetapi kalau suatu amalan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, bisa dikatakan sebagai bentuk dosa atau dosa besar, atau bisa menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka, berarti ini adalah amal buruk. Baik itu kecil ataupun besar, baik itu sedikit ataupun banyak. Nah, maka kita kalau ingin mengerjakan suatu amalan, ya perhatikan akibatnya. Ya, apakah mendatangkan keridhaan atau kemurkaan Allah? Ya, apakah berakibat ke surga atau ke neraka? Atau dihitung pahala atau dihitung dosa dan seterusnya. Ya, harus kita perhatikan, makanya belajar. Ya, kita ini ya Al-Quran Sunnah, kita hendaklah menghadiri kajian-kajian, ya kajian-kajian yang disampaikan ya oleh guru-guru kita, ya yang berpemahaman yaitu salafus soleh, yang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang harus kita pahami berdasarkan kepada hadis ini, hendaklah kita sebagai seorang muslim hendaklah memperbanyak amal-amal baik. Ya, memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak perbuatan-perbuatan ma'ruf. Ya, walaupun dianggap enteng, walaupun dianggap remeh atau dianggap remeh, walaupun dianggap sepele oleh sebagian orang. Seperti misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan dahak, menyingkirkan ingus, menyingkirkan ludah ya dari masjid misalnya. Singkirkan. Atau kita perhatikan ada remah-remah makanan, nasi yang sudah keras, atau ada sampah, atau ada kotoran, ya misalnya binatang, apakah itu kotoran cecak atau apa lagi ya. Singkirkan, kita sapu dan kita pel.
Ya adalah kita memperbanyak amalan, walaupun amalan itu dianggap remeh, dianggap kecil. Makanya Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, la tahqirona minal ma'ruf sayyan. Jangan sekali-kali engkau meremehkan, ya memandang enteng perbuatan ma'ruf sekecil apapun. Ya walaupun wa antal qahqa biwajhin talqin, walaupun hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria, walaupun hanya sekedar kita kedatangan teman kita, sahabat kita, kerabat kita, hanya dengan menampakkan wajah yang ceria, menunjukkan kita senang dengan kedatangannya, walaupun itu, ya, atau juga walaupun hanya sekedar kita ini memberikan sayur kepada tetangga kita, namun sayur itu lebih banyak kuahnya atau airnya, ya, lakukan kebaikan, walaupun orang menganggap itu adalah amalan yang remeh, walaupun hanya barangkali tersenyum juga, kita hanya tersenyum ketika bertemu dengan seseorang. Ya, jangan sekali-kali kita meremehkan. Dengan kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kendati pun amalan-amalan itu kecil, ya mudah-mudahan ia akan mendatangkan kebaikan untuk kita kelak di hari kiamat. Ya, maka adalah kita berusaha ya untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian juga terdapat motivasi. Jadi hadis ini juga terdapat suatu motivasi, dorongan atau sufat untuk mengerjakan sesuatu yang memberikan manfaat dan juga berusaha untuk ya memberikan maslahat, ya kebaikan kepada mereka. Dan juga hendaklah kita menyingkirkan, menjauhkan sesuatu yang memberikan mudarat kepada mereka dan dapat ya mendatangkan yaitu kerusakan kepada mereka. Ya, di jalan kita jumpai ya banyak sekali gangguan-gangguan, ya sesuatu kalau dibiarkan dapat memberikan mudarat kepada orang, dapat memberikan mafsadat kepada orang, maka kita singkirkan. Ya, sebagai seorang muslim kita begitu. Tadi kata Nabi, khairukum, ya sebaik-baik kalian adalah yaitu orang yang paling bermanfaat. Ya, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat ya untuk mereka. Jadi kita ini kalau ingin menjadi orang yang terbaik, ya lakukanlah banyak-banyak kebaikan. Di jalan kita lihat ada gangguan nggak, kita singkirkan. Apalagi di masjid tempat kita beribadah, tempat kita menghadap Allah Azza wa Jalla, di mana di dalamnya banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti adanya dahak, adanya ingus, ada kotoran binatang, ya atau juga baunya, bau apak misalnya. Maka bersegeralah kita untuk membersihkannya, mengepelnya, dia menjadikan masjid itu menjadi suatu ruangan yang menyenangkan, suatu ruangan yang kita akan betah dan kerasan di dalamnya. Ya, nah itu. Jadi berambisilah kita ya untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan yang barangkali sebagai sebagian orang ini adalah amalan ringan, tapi boleh jadi di sisi Allah ini adalah amalan yang berat. Ya, amalan yang bisa mendatangkan banyak kebaikan. Dan kemudian juga bisa dipahami dalam hadis ini bahwa kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya untuk memuliakan masjid-masjid, untuk menghiasi masjid-masjid, ya membersihkan masjid-masjid ya dari berbagai macam kotoran-kotoran. Ya seperti kotoran adanya dahak, adanya ludah, adanya ingus, ya adanya juga air kencing anak-anak misalnya. Ya atau kotoran-kotoran lain. Karena suka kita perhatikan ya, ada sarang laba-laba misalnya, ada kotoran-kotoran cicak, tikus, ya. Atau bahkan di situ karena di bawah karpet suka banyak debu-debu, sehingga kalau kita ini sujud lalu kemudian hidung kita mencium karpet, maka akan terasa bau misalnya. Nah, bersihkanlah. Dan juga perlu diperhatikan ya bahwa kita hendaklah menjaga, memelihara adab di masjid. Ya, jadi janganlah kita tidak memuliakan, tidak menghormati masjid, di mana masjid itu adalah merupakan tempat kita menghadap Allah. Nah itu, muliakanlah masjid, hormati masjid, ya dan buat ya diri kita ini betah untuk tinggal di masjid, dan juga kita berusaha membuat orang-orang lain, kaum muslimin yang lain untuk hadir ke masjid, yaitu dengan segala kenyamanannya, dengan segala rasa aman dan nyaman, yaitu dengan cara tadi selalu kita membersihkan ya dan mengharumkan
membaguskan ruang masjid, ya tempat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini juga terdapat suatu dorongan motivasi ya agar kita senantiasa menyingkirkan atau membuang segala macam gangguan yang berada di jalannya kaum muslimin. Karena ini termasuk daripada cabang iman. Ya. Ini adalah merupakan satu bentuk daripada cabang iman ya, karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis, kata beliau, al-iman bid'un wa sab'un al bid'un wasitun syu'bah. Jadi iman itu ada sekitar 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Fa'abduluha au a'laha, yang paling utama, yang paling tinggi dari cabang-cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan, yang paling rendah daripada cabang iman adalah imatatul ada anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu minal iman, sedangkan rasa malu adalah satu cabang dari cabang keimanan. Nah, di sini ada kata-kata wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan di antara cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ayolah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka begitu kita berjalan menuju masjid, berjalan menuju pasar, berjalan menuju tempat kerja, berjalan menuju sekolah, lalu kita jumpai di jalan itu banyak sekali gangguan. Apakah ada bangkai binatang, apakah ada paku, apakah ada duri, apakah ada kerikil tajam, apakah ada ranting-ranting, apakah ada pecahan-pecahan beling dan seterusnya yang bisa mengganggu orang berjalan atau kendaraan yang dikendari orang, maka segera singkirkan. Ini menunjukkan bahwa kita adalah masih memiliki yaitu keimanan, dan insya Allah di dalamnya terdapat kebaikan, yaitu kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan ganjaran kelak di hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan. Nah, maka kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin masuk ke dalam rahmat Allah, yaitu surganya Allah, maka bergegaslah kita mengerjakan kebaikan-kebaikan sebelum ajal menjemput kita. Dan kita jangan menganggap remeh suatu amalan, kendati pun hanya menyingkirkan gangguan dari jalan, kendati pun hanya membuang kotoran-kotoran semisal ludah, dahak dan lain-lain dalam masjid, maka di dalamnya ada kebaikan. Walaupun barangkali bagi sebagian orang itu adalah amalan remeh. Karena orang hanya terfokus dengan harta membangun masjid, hanya terfokus harta membangun ini, membangun itu. Karena banyak orang itu hanya terfokuskan kepada amalan-amalan besar, pada amalan-amalan kecil itu berserakan di depan dia. Apalagi kita berharap dengan kita melakukan kebaikan walaupun kecil, di saat itulah akhir kehidupan kita, yaitu ketika kita mengerjakan amal soleh. Karena Rasul juga pernah mengatakan, beliau pernah bersabda, innamal amal bil khawatim, amal-amal itu tergantung di akhir-akhirnya. Innamal amalu bil khawatim. Jadi amal-amal itu tergantung dari akhir-akhirnya. Jadi kalau kita menutup kehidupan kita, berakhir kehidupan kita dengan mengerjakan amal-amal, maka mudah-mudahan amal terakhir yang kita kerjakan itu adalah amal-amal kebaikan, amal-amal yang di dalamnya terkandung keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini berfaedah khususnya untuk saya juga, untuk keluarga besar saya, agar senantiasa bersemangat, agar senantiasa termotivasi melakukan berbagai macam kebaikan, sekecil apapun, dan juga menjadi dorongan bagi mereka untuk meninggalkan keburukan-keburukan juga sekecil apapun, apalagi keburukan yang besar. Mudah-mudahan kita senantiasa termotivasi untuk melakukan hal ini, melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, dan juga termotivasi untuk meninggalkan keburukan-keburukan sekecil apapun. Sekali lagi mudah-mudahan ini berfaedah. Insya Allah kita akan sambung lagi kajian-kajian ini dengan membahas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, insya Allah. Dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.